Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu wa sallamu ala akrami muallimin. Habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala talabil ilmi. Nas'aluka ya rabbana ilman nafi'a. Wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, dengan kiai atau guru manapun kalian belajar. Semoga Allah memberikan kepada kalian semua kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah berikan kepada kalian kesuksesan, baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga kalian menjadi santri-santri yang dibanggakan oleh guru-guru kalian, anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua kalian, umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan Syekh Az-Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada faslun fima yurithul hifdha wa fima yurithun nisyana. Pasal tentang fima berkenaan dengan hal-hal yurithul hifdha yang membuahkan, menguatkan hafalan, yang bisa memberikan kekuatan hafalan. Wa fima yurithun nisya, dan hal yang menyebabkan lupa. Apa yang memudahkan atau menguatkan hafalan kita, dan apa yang membuat kita sering lupa itu dalam belajar. Asbabul hifdhi, qala Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talmidati fid darin amin. Faslun fima yurithul hifdha wa fima yurithun nisyan. Wa aqwa asbabil hifdhi wa aqwa asbabil hifdhi, paling kuatnya sebab hafalan. Paling kuatnya sebab hafalan adalah al-jiddu, ya sungguh-sungguh. Merasa cerdas, dia baca sekali kayaknya hafal, tapi kaya. Tapi yang hafalannya Masya Allah lambat, tapi dia terus mengulang-ulang. Sehingga di saat hafal pun akhirnya kuat, lengket hafalannya, gak mudah hilang. Sehingga yang katanya mudah menghafal gak hafal, karena tertipu dengan ketangkasannya dalam menghafal. Sehingga dia gak telaten, gak sabar dalam menghafal. Tidak sungguh-sungguh. Wal muwadhabatu, dan terus menerus mengulang-ulangi pelajaran tadi, terus menerus. Wa taqlilul ghidha'i, mengurangi makan.
banyak makan menjadikan sebab tidak kuatnya hafalan. Taklilul ghidai. Kemudian ya, maksudnya banyak makan ini hati-hati. Jangan kamu tidak bergizi, kurang gizi nanti kamu. Maksudnya makan, pikir makanan. Tapi tetap kalau pengen ngurangi jangan gara-gara ini nanti ngurangi makan. Akhirnya nggak bergizi kamu. Apalagi kamu di masa-masa pertumbuhan. Makanan yang sehat. Pokoknya makananmu sehat. Olahraga yang cukup nanti. Banyak makan tuh makan, yang dipikir. Makan. Wa sholatul laili dan sholat malam. Bukan sekedar tahajud. Sebelum tidur upayakan bisa melakukan sholat. Sebelum tidur sholat sunnah. Ngambil air wudhu sebisa mungkin sebelum tidur. Indah. Di malam hari. Bangun malam ya tahajudan dibarengi dengan sholat-sholat yang lainnya. Wa qiraatul Qur'ani wa sholatul laili. Wa qiraatul Qur'ani membaca Al-Quran juga menguatkan hafalan. Maka jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Apalagi yang sudah punya hafalan diulang-ulang. Bukan sekedar menguatkan hafalan Al-Qur'annya. Tapi karena membaca Al-Quran menjadikan hafalan yang lainnya pun juga kuat. Wa sholatul lail wa qiraatul Qur'ani min asbabil hifdzi. Yani salat malam dan baca Al-Qur'an min asbabil hifdzi, dari sebab-sebab mudahnya hafalan. Kila sampai dikatakan laisa syai'un azyada lil hifdzi min qiraatil Qur'ani nadhara. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menambahkan kekuatan hafalan azyada lil hifdzi min qiraatil Qur'ani, melebihi daripada membaca Al-Qur'an nadharan, dengan melihat. Jadi melihat, membaca Al-Quran dengan melihat kepada mushaf itu menguatkan hafalan. Menguatkan hafalan. Secara teori zahirnya adalah menjadikan mata kita itu tangkas membaca tulisan. Sehingga enggak mudah jenuh karena sudah biasa dengan membaca Al-Quran. Secara maknawi rohani ada berkat Al-Quran. Maka membaca pakai nazar bin nazar dengan melihat itu adalah menguatkan hafalan. Artinya biarpun sudah hafalan dia harus punya waktu kadang baca. Yang punya hafalan. Tapi membaca ini ada hikmah lain sehingga dengan membaca itu ada ibadah matanya. Orang menghafal Al-Quran untuk mengingat hafalannya iya. Tapi di saat seseorang membaca Al-Quran bukan sekedar bibirnya saja yang beribadah, ternyata matanya juga melihat, maka matanya dianggap beribadah. Dan mata ini ada hubungannya dengan tangkapnya otak yang menangkap itu. Maka disuruh menjadikan kayak mengasah kecerdasan. Kemudian mendengar Al-Quran. Wa qiraatul Qur'ani nadharan, membaca Al-Quran dengan melihat itu afdalu, lebih utama. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadhara, sebaik-baik amal umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Ini bukan berarti menafikan keutamaan orang menghafal Al-Quran.
Ini bagi yang tidak hafal Al-Quran tentunya. Kalau punya hafalan Al-Quran ya menghafal Al-Quran itu juga tidak bisa kecuali melihat dulu. Kecuali orang yang lahir dalam keadaan tidak bisa melihat, buta. Lalu ada yang bertanya mungkin, bagi yang tidak punya mata, tidak bisa melihat, gimana nggak bisa membaca Al-Quran? Bagaimana menguatkan kecerdasannya? Menguatkan kecerdasannya adalah mata, nanti ada babnya. Mata itu kalau jarang bermaksiat itu menjadi cerdas. Berarti orang yang buta itu cerdas, matanya tidak melihat maksiat. Tentang riwayat hadis di sini para ulama juga menjelaskan. Memang ini adalah tentang maknanya adalah memang betul ada keberkahan. Bagaimana tidak, Al-Quran. Membaca Al-Quran menguatkan hafalan. Menjadi sebab diturunkan rahmat. Ra'a Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi. Shaddad bin Hakim menemukan atau melihat dalam mimpi sebagian teman-temannya ba'da wafatihi fil manam, setelah wafat, teman-temannya setelah wafat ditemui dalam mimpinya. Faqala li akhihi, kemudian beliau bertanya kepada sahabatnya yang atau saudaranya yang ditemui dalam mimpi itu. Ayu syai'in wajadtahu anfa'u. Ayu syai'in apa wahai saudaraku yang kau temukan sangat bermanfaat di alam barzah saat ini? Yang paling kau temui sebagai sesuatu yang bermanfaat, yang kau lakukan di dunia yang paling bermanfaat kau temui di alam barzah ini apa? Qala, beliau menjawab, yang ditemui di alam mimpi itu menjawab, qiraatul Qur'ani nadhara, membaca Quran dengan melihat. Hal semacam ini bukan hadis. Akan tapi ru'yahnya orang soleh bisa saja benar. Dan hal itu tidak bertentangan dengan syariat, sebab Al-Quran luar biasa. Yang percaya mengikuti, yang tidak, nggak perlu mengingkari karena tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian, ini anjuran juga ini. Ini bisa jadi ini adalah amalannya orang-orang soleh. Biarpun memang di sini tidak dinisbatkan ke baginda Nabi, tapi zikir. Hal kebaikan. Bahkan tasbih itu kalau dibaca dalam keadaan apapun menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Ini yaqulu, dan hendaknya seorang itu berkata, mengucapkan inda raf'il kitab, waktu mengangkat kitab. Mau belajar membawa kitab atau setelah belajar mengangkat kitab. Bismillah, dengan nama Allah. Wa subhanallahi, maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. La ilaha illallahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, sungguh. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali dari Allah al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Adada, jadi membaca bismillah dan bertasbihnya itu hanya sekali, tapi memanjatkannya, memohonnya ditambahi adada kulli harfin kutiba, sebanyak huruf yang ditulis. Berapa huruf yang ditulis? Enggak tahu di buku ini aja berapa ribu huruf, apalagi nanti di kitab di dunia. Maksudnya itu adalah bahasanya para ulama kadang-kadang kalau nyusun sholawat, nyusun doa itu adalah seperti itu, ditambahi adada itu. Dan memang ada contoh dari baginda Nabi seperti mil as-samawati wal ardi, kan sebanyak isi langit dan bumi. Maksudnya begini, aku ingin bertasbih kepadamu ya Allah sebanyak-banyaknya. Nah kalau suruh ngitung huruf, ada berapa hurufnya? Berapa huruf termasuk yang tidak bisa dihitung ya huruf. Sekarang di perpustakaan ini ada berapa huruf yang ditulis? Belum perpustakaan sebelah. Apalagi sekarang ada WhatsApp. Ada ini tulis huruf.
Lah kita baca tasbihnya sebanyak adada kulli harfin kutib. Wa yuktab, dan yang ditulis. Abadal abidin, selama-lamanya. Wa dahrud dahirin, sepanjang masa. Maksudnya adalah aku baca bismillah dan bertasbih kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lah itu dikhabarkan, itu menguatkan hafalan. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah adada kulli harfin kutib. Wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Sepanjang waktu dan sepanjang masa. Selesai. Wa yakulu ba'dal maktubati, ba'da kulli maktubatin mungkin. Maktubin ditulis. Dalam naskah lain maktubah. Kalau maktubah setelah sholat. Bisa jadi maktubin setiap tulisan di akhirnya seperti ini. Kalau maktubatin sholat. Jadi dibaca setelah sholat doa. Amantu. Maktubin kalau maktub yang ditulis. Kalau maktubatin sholat 5 waktu. Dalam naskah lain seperti maktubatin. Karena ada riwayat dinukil dari para solehin. Man qara'ah amantu billahi ba'da kulli maktubatin, setelah habis sholat. Ba'da kulli maktubatin. Jadi sepertinya maktubatin. Setiap habis sholat fardu membaca amantu billah. Aku beriman kepada Allah al-wahid yang maha tunggal, al-ahadi, satu. Maha tunggal, yang Tuhan satu yang maha tunggal. Al-Haqi yang maha benar. Wahdahu yang maha tunggal. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa kafartu, dan aku ingkar bima siwahu, kepada Tuhan selainnya. Baca itu amantu billahi. Al-Wahidil Ahadi. Al-Haqi wahdah. La syarika lah. Wa kafartu bima siwah. Ini juga menguatkan hafalan. Wa yukthiru salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukthiru, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi. Fa innahu dzikrun lil alamina. Dzikrun lil alamin, sebagai naskah yang lain, fa innahu, karena sesungguhnya, fa inna dzikrahu, sebagian naskah, fa inna dzikrahu, sebab menyebut baginda Nabi itu rahmatun lil alamin, rahmat untuk semesta. Fa inna dzikrahu rahmatun lil alamin. Fa inna dzikrahu rahmatun lil alamin. Sesungguhnya menyebut baginda Nabi itu menjadi sebab kerahmat diturunkan untuk semesta. Tapi bisa jadi ini bunyinya adalah fa innahu dzikrun lil alamin. Dzikrun lil alamin, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dzikrun. Zikir maknanya adalah pengingat untuk semesta tentang keagungan Allah telah menghadirkan, menciptakan baginda Nabi. Bisa saja seperti itu. Cuman sesuai dengan yang riwayat-riwayat yang lain adalah Nabi adalah rahmatan lil alamin. Dan juga Imam Syafi'i menyebutkan inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmatu. Kapan disebut orang soleh akan turun rahmat-rahmat. Bagaimana jika disebut Nabi Muhammad? Maka sesuai dengan makna itu, fa inna dzikrahu rahmatun lil alamin. Fa inna dzikrahu rahmatun lil alamin. Karena memang menyebut Nabi itu ada menjadi sebab rahmat diturunkan untuk semesta. Kila dikatakan syi'run, satu saja atau bait syair. Syair berbunyi.
Ada ini sebagian menisbatkan syair ini kepada Imam Syafi'i. Cuma di sini tidak disebutkan, tapi dalam banyak buku ditemukan adalah ini adalah dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Beliau syakautu aku mengadu ila Waqi'in kepada Waqi'. Waqi' itu guru Imam Syafi'i. Berarti kalau ini syair dinisbatkan Imam Syafi'i, Waqi' itu namanya Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Tapi jika ini syair bukan milik Imam Syafi'i, maka Waqi' itu artinya apa? Orang yang punya kepekaan di dalam menyelesaikan, dia ke dalam memberikan nasihat. Waqi' orang yang dzu idrokin, atau orang yang mempunyai idrok, ketangkasan dalam menangkapi permasalahan. Nama Waqi', rajul Waqi'. Jadi kalau itu syairnya Imam Syafi'i, maka ya Imam Waqi'. Tapi kalau itu syair bukan Imam Syafi'i, ya Waqi' artinya aku mengadu kepada orang yang tangkap, yang tanggap, yang mengerti, orang mengerti. Syakautu aku mengadu kepada orang yang mengerti, yang bisa beri nasihat. Su'a hifdzi, tentang jeleknya hafalanku. Ini dinisbatkan pada Imam Syafi'i. Sebagian mengatakan bukan dari Imam Syafi'i. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian orang bijak tersebut atau guruku Imam Waqi' tersebut memberikan nasihat kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Fa innal hifdha fadlun, sebab yang namanya hafalan adalah karunia, min ilahin, dari Tuhan. Wa fadlullahi, dan karunia Allah, la yu'ta, tidak dikaruniakan, lil 'asi, kepada orang bermaksiat. Bait syair bunyinya seperti ini mungkin dinisbatkan kepada selain Imam Syafi'i. Sebab yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i bunyinya tidak begitu lanjutannya. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Itu yang dari Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i adalah, yang disebut Imam Syafi'i adalah bait yang kedua adalah bunyinya wa akhbarani, kemudian Imam Waqi', guruku, memberikan kabar kepadaku. Bi annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah, la yuhda, tidak akan diberikan lil 'asi, kepada orang bermaksiat. Baik. Apakah itu dari Imam Syafi'i atau yang lainnya? Yang jelas maknanya benar. Kemudian saja, maka meninggalkan maksiat. Makanya jangan menuntut ilmu sambil melakukan maksiat, itu menghambat, mengurangi kekuatan hafalan. Sehingga banyak istighfar. Hanya istighfar untuk membersihkan dosa, maksiat yang menjadi hijab antara ilmu dengan kita. Kemudian yang juga mencerdaskan lagi, wasiwaku, menggunakan siwak. Siwak waktu wudu, siwak waktu sholat, siwak waktu menuntut ilmu, belajar, siwak. Atau semua yang khasyih, siwak ini kayu arok. Ke kanan dulu, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Terakhir dengan lesannya. As-siwak. Mencerdaskan. Syurbul asli, minum madu. Biasakan minum madu, niati bahwasanya Nabi pernah minum madu, saya ikut-ikut Nabi deh. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa aklul kunduri. Kundur itu luban. Luban itu adalah menyan Arab. Menyan Arab. Ada menyan Jawa, di Arab tuh ada modelnya kayak menyan. Jadi tidak tahu
sudah menjadi bahasa. Kalau itu kayak menyan Arab, modelnya kayak menyan Arab begitu, putih setelah mengkilat begitu. Putih-putih kayak putih-putih setelah mengkilat. Kalau modelnya model-model kayak kalau pernah lihat menyan, kurang lebihnya kayak gula batu yang tidak rapi. Bayangin deh, nyontoinnya gimana sih? Gula batu yang tidak rapi, meredal-meredal begitu. Cuman ada warna hitamnya, ada ini. Itu leban atau kuntur itu. Dikunyah sama gula. Wa kullu ihda wa ishrina zabibatan hamra'a. Makan 21 kismis. Kismis merah dari anggur merah, mungkin seperti itu kismis merah. Sebab kismis itu memang ada kadang-kadang kelihatan hitam, kelihatan kuning bening. Kismis itu anggur. Anggur seperti korma. Korma itu kalau dipetik dalam keadaan seger namanya rutab. Anggur itu kalau dipetik seger ya anggur yang kamu makan. Tapi anggur itu kadang nggak mungkin dipanen semuanya. Orang nggak kuat makan semuanya. Sehingga dibiarkan di pohon mengering, mengecil. Kayak korma. Semakin mengecil kering. Baru dipanen kering, nanti kering. Nama itu zabib. Manis. Anggur sudah manis, dikecilin lagi manis. Zabib. Begitu manisnya zabib sampai ada pepatah. Darbul habib ahlamin akliz zabib. Dipukul seorang kekasih lebih manis daripada makan buah kismis. Jawabannya ya enggak dong. Pukul kok enggak. Masa dipukul suami lebih manis daripada akliz zabib ya? Ya enggak. Zabib hamra, zabibah. Enggak pernah makan juga. Kundur enggak pernah. Makanya hafalannya lemah gitu ya. Jadi, tapi ada asal, ada siwak, pakai. Kulla yaumin, tapi makannya kalau kismis tadi kulla yaumin, setiap hari itu adalah ala rik itu adalah ala rik itu dengan ludah pertama, maksudnya sebelum kemasukan makan yang lainnya. Jadi pagi-pagi itu sudah dikasih kismis 21 segenggam begini. Yurithul hifdha, itu menguatkan hafalan. Wa yashfi min katsir minal amrad, menghilangkan banyak penyakit. Wal asqam, amrad sama asqam, sakit sama penyakit gitu. Bingung ya orang Indonesia nerjemahnya gimana? Amrad sama asqam. Amrad juga penyakit, menghilangkan sakit. Wal asqam dan loro. Ini nerjemahkan bahasa Indonesia itu enggak cukup pakai bahasa Jawa. Menghilangkan penyakit dan loro. Lara. Itu. Bahasa Arab itu kaya. Apa bahasa Inggrisnya? Sik. Jadi penyakit dan sik. Kayak gitu. Karena bahasa Indonesia enggak cukup, harus minta bahasa lain. Khalas. Ya. Bahasa Arab itu kaya. Wa kullu ma yazidu fil balghami. Makanya segala sesuatu yang menjadikan kita banyak dahak, yazidu menambah, balgham itu dahak. Itu yurithun nisyan, menyebabkan sering lupa. Balgham ini. Nah, ini biasanya makanan-makanan yang basah segar. Masa-masa yang menyebabkan orang itu banyak balghamnya. Dahak yang turun dari otak ke tenggorokan. Dari kepala bukan dari tenggorokan. Itu dahak.
Wa amma ma yurithun nisyan, adapun hal-hal yang menjadikan sebab lupa di antaranya adalah al-ma'asi, maksiat. Allah. Maksiat anak-anak santri. Makanya akan terlihat seorang santri yang di saat menuntut ilmu ternyata dia menjadi orang yang wara. Makanannya pun juga hati-hati, di samping itu susah makan haram. Orang tuanya di rumah pun bekerja keras spesial buat anaknya harus yang halal. Dengan kehalalannya maka menjadikan sebab dia cerdas. Kalaupun mungkin secara zahir akalnya bebel, cuman karena makanannya halal tulus hatinya Allah beri ilmu yang tidak pakai perantara belajar, tiba-tiba dia punya faham, kemudian bermanfaat, berguna, omongannya penuh hikmah. Wa kathratu dzunubi, dan banyaknya dosa itu menjadikan susah hafalan. Wal humumu wal ahzanu fi umurid dunya. Wal humumu, sering gelisah. Sering gelisah, wal ahzanu, susah. Sering gelisah dan susah. Fi umurid dunya, mikir urusan dunia padahal sudah dijamin oleh Allah. Dan memang kalau orang membebaskan daripada kegelisahan umuran dunia itu lapang hatinya, nyaman, tenang. Penuntut ilmu kan harus yakin man dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali dijamin oleh Allah. Nggak mungkin tidak. Wa kathratul ashghali wal alaik, banyak kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan ilmu. Kesibukan yang ada urusannya dengan ilmu. Alaik, banyak koneksi. Kalau kawannya satu yang ngomong dengan satu orang, 10 kawannya. Juga dia banyak ngobrol, nanti ngobrol, si jatah ngobrol. Temen ngobrol, gimana ente? Yang lain ngafalin, dia nggak ngobrol. Banyak ngobrol ya. Waqad dzakarna, dan telah kami sebutkan, annahu, sesungguhnya la yambahi, tidak sepantasnya, lil aqili, bagi orang yang berakal, ayah tamma, untuk selalu kesilisah, li amri dunia, dalam urusan dunia. Li'annahu, sebab kegelisahan itu, yadurru, membahayakannya, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat baginya. Wa humumud dunya, dan kegelisahan kepada dunia, la takhlu, tidak terlepas, tidak terbebas, anil zulmati, dari kegelapan, fil qalbi, di hati. Sebab dunia menjadi nyangkut di hatimu karena kau pikirin terus kegelisahan di dalam dirimu. Ini tidak hanya terjadi kepada murid saat belajar, ustadz pun di saat mengajar juga kemasukan hammud dunia, maka ketahuilah itu akan menjadikan butek, gelap hatinya. Kalau sudah gelap hati nggak bisa melihat al-haq dan batil. Wa humumul akhirati, dan kegelisahan merenungi akhirat itu, la takhlu, tidak akan sepi, tidak terbebas, anin nuri, cahaya. Kalau orang selalu mikirkan akhirat, kehidupan nanti di akhirat, mencerdaskan, ada nur di hatinya, fil qalb. Wa yadharu atharuhu sholati, dan akan tampak bekasnya di dalam sholat, kekhusyuan di dalam sholat, kesenangan di dalam sholat. Biasanya orang yang hammud dunya, kegelisahan kepada dunia itu kuat tuh, sholat khusyuk tuh susah. Sholatnya sekedar syarat, tapi kalau ternyata hamnya ham akhirat, dia menikmati sholat itu. Menikmati sholat, itulah tanda, kata beliau. Fahamud dunia, dan kegelisahan kepada dunia itu, yamna'uhu anil khair, yamna'uhu anil khair, ya akan menghalangi dia dari kebaikan. Wahamul akhirati, adapun orang yang selalu mikirkan akhirat, merenungi akhirat, yahmiluhu alaihi, akan membawa kepada kebaikan.
Kalau mikirin dunia menjauhkan, menghalangi kebaikan. Kalau mikir akhirat membawa kebaikan. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi begitu para santri, anak-anakku semuanya, jangan mengandalkan kecerdasanmu, kekuatan hafalanmu. Jangan buru-buru bangga kamu bisa menghafal dengan cepat Alfiyah bin Malik 3 bulan, Quran 7 bulan. Tapi kalau dalam mencari ilmu adalah dengan maksiat, lupa. Biarpun enggak mungkin lupa, saya kuat. Lupa itu bukan berarti hilang dari atak. Enggak bisa, enggak. Ada orang lupa itu bisa saja maknanya lupa, tidak bisa mengamalkannya. Dia kuat di hafalannya tapi enggak bisa menghafalnya, seperti orang enggak punya hafalan. Itu lebih bahaya lagi. Dia hafal dengan otaknya, enggak lupa, tapi enggak mengamalkannya. Enggak ada gunanya. Makanya tetap ini. Bahasanya kita hendaknya tetap menjaga cara-cara tersebut. Kemaksiatan hindari, dosa-dosa hindari. Makan yang halal, jangan comot-comot. Jangan percaya dengan cerita-cerita menjerumuskan. Nakal nanti pinter akhirnya. Nakal pinter enggak ada. Ini anaknya kiai dulu pinter, nakal banget, suka ngambil ini pinter. Oh enggak bisa tuh, ada aja. Ini buktinya, harus tobat. Wong zalim kok. Jangan dengar-dengar cerita begitu. Sehingga kadang orang sengaja menakal-nakalkan diri biar dianggap keramat. Keramat kok nakal. Istiqomah. Harus kita buang budaya-budaya keyakinan aneh begitu tuh. Rajin, khusyuk kepada Allah, nanti mengundang ilmu laduni. Wadung bandel di pondok. Tapi dia dulu nakal ya, pasti tobat, melewati dulu dong tobat, sadar. Ya semuanya insyaallah. Ada santri yang rajin belajarnya, jauhi kemaksiatan. Makanan yang halal dan seterusnya tadi, nasihat dari nasihat Syekh Jarnuji diamalkan. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Mudahkan urusan orang tua kalian untuk mencari rezeki yang halal, penuh berkah. Semoga kalian dibanggakan oleh Rasulullah. Jadi apapun kalian yang berguna, bermanfaat, menjadi sebab kebaikan untuk umat ini. Dan kebaikan kita semua kelak di surga. Panjang umur semuanya. Allah berikan keindahan dalam keluarga kalian, rumah tangga, orang tua kalian semuanya. Rumah tangga kita semua. Allah menjaga semuanya, saling mencintai. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengabdi kepada guru-guru kita dengan benar. Mengabdi kepada orang tua. Dan para santri dimanapun kalian berada, salam takdim untuk guru-guru kalian. Pegangi gurumu. Kalau pengen sukses, pegangi gurumu. Yang serius, yang tulus. Dan semoga Allah tidak memisahkan kita dalam kebaikan ini. Terus bertemu dalam kebaikan dan kebaikan hingga kelak di surga bersama Rasulullah. Panjang umur, sehat afiat dan husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.